Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan diskusi panel dengan tema visualisasi bangsa dalam penguatan wawasan kebangsaan, nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan nasional. Tema ini tentunya relevan khususnya dalam membentuk dan memperkuat karakter ASN yang tangguh dalam menghadapi dinamika dan tantangan strategis di era globalisasi dan disrupsi digital, sehingga terus mampu memberikan pengabdian yang maksimal bagi bangsa dan negara dan pelayanan yang terbaik tentunya bagi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nuzul Rahmat selaku host atau pemandu jalannya diskusi kita pada hari ini, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama empat narasumber yang akan memberikan kita insight tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan nasional, dan tentunya yang paling penting bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita masuk di sesi pertama, yaitu berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan visualisasi bangsa bersama narasumber kita yang pertama, yaitu Pak Abdul Muhaimin Nurdin. Jadi Pak, bagaimana visualisasi bangsa dapat memperkuat wawasan kebangsaan dan menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap identitas nasional? Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Nuzul atas kesempatannya. Jadi, em, pertanyaannya yaitu bagaimana visualisasi bangsa dapat memperkuat wawasan kebangsaan dan menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap identitas nasional. Sebelum saya menjelaskan lebih panjang, tentunya kita harus tahu dulu apa sih itu wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI. Kemudian dapat divisualisasikan sebagai media konkret untuk menampilkan dan mengukur sejauh mana wawasan kebangsaan telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat dan aparatur negara. Visualisasi ini tercermin melalui beberapa poin. Poin pertama yaitu penghormatan terhadap simbol negara seperti bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta institusi kenegaraan yang mana menunjukkan sikap hormat, loyalitas, dan rasa memiliki terhadap negara. Poin selanjutnya yaitu pemanfaatan bahasa Indonesia secara baik dan benar, misalnya dalam ruang publik dan administrasi pemerintahan, menjadi wujud nyata identitas nasional sekaligus sarana pemersatu bangsa di tengah keberagaman latar belakang sosial dan budaya. Poin selanjutnya yaitu perilaku toleran dalam keberagaman, yang mana tercermin melalui sikap saling menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan pandangan politik, serta kemampuan menyelesaikan perbedaan secara dialogis dan damai. Poin selanjutnya di dalam ranah birokrasi, etos kerja aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik mencerminkan loyalitas terhadap negara dan pengabdian kepada bangsa, yang mana bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi saja ataupun golongan. Dan yang terakhir yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, baik melalui keterlibatan sosial, ekonomi, maupun politik, menunjukkan kesadaran kolektif akan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan cita-cita nasional. Nah, dengan demikian, visualisasi bangsa menjadi indikator nyata dari kualitas wawasan kebangsaan, serta refleksi untuk memperkuat persatuan dan ketahanan nasional. Mungkin itu pandangan saya, Pak Nuzul. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi pandangan dari Pak Abdul Muhaimin bahwa visualisasi bangsa ini menjadi indikator nyata dari kualitas wawasan kebangsaan serta alat refleksi untuk memperkuat persatuan dan ketahanan nasional. Oke, selanjutnya kita masuk di sesi kedua, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai bela negara dan aktualisasi ASN bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Nuri Masani. Jadi Bu, bagaimana negara dapat diinternalisasi dan diaktualisasikan oleh ASN dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik? Dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Nyosul. Nilai-nilai bela negara dan aktualisasi ASN. Nilai-nilai bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian kemampuan awal bela negara. Aktualisasi nilai bela negara dalam peran ASN
yaitu melaksanakan tugas sesuai tupoksi secara profesional dan akuntabel. Berikutnya, menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ketiga, memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan responsif. Berikutnya, mematuhi regulasi dan sistem pemerintahan. Terakhir, berinovasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Keterkaitan bela negara dengan aktualisasi ASN diinternalisasi melalui identifikasi isu yang berdampak pada kepentingan publik, pelaksanaan solusi yang berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi, penerapan nilai berakhlak sebagai wujud nyata bela negara di birokrasi. Singkatnya, aktualisasi ASN sama dengan praktik bela negara dalam bentuk kerja nyata. Terima kasih Pak Nyusul. Itulah pendapat saya tentang bela negara dan aktualisasi ASN. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu tadi pandangan dari Ibu Nuri Masari bahwa nilai-nilai bela negara ini terinternalisasi dari sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, selanjutnya kita masuk di sesi ketiga, yaitu berkaitan dengan analisis isu kontemporer dan ancaman kebangsaan bersama Ibu Apriani. Jadi Bu, apa saja isu-isu kontemporer yang berpotensi mengancam wawasan kebangsaan dan bagaimana dampaknya terhadap ketahanan nasional? Dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Nuzul. Jadi, pertanyaannya sangat menarik ya. Di sini kita membahas tentang isu kontemporer yang mengancam wawasan kebangsaan. Jadi, memang saat ini isu-isu tersebut sangat krusial bagi bangsa kita ya, karena di sini Indonesia sedang menghadapi berbagai isu kontemporer yang berdampak pada stabilitas nasional dan wawasan kebangsaan. Jadi, isu-isu tersebut sebenarnya sudah sangat banyak yang berkembang ya, tapi di sini saya menjelaskan beberapa. Di antaranya yang pertama itu tentang radikalisme dan intoleransi. Jadi radikalisme dan intoleransi ini bisa menjadi ancaman di mana penyebaran paham keagamaan atau ideologi ekstrim yang menolak Pancasila, kemudian sikap eksklusif dan anti keberagaman. Dari ancaman ini bisa menimbulkan dampak terhadap ketahanan nasional, di mana bisa melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, memicu konflik sosial dan kekerasan, dan mengancam stabilitas keamanan dan ideologi negara. Dari radikalisme dan intoleransi ini, kita sebagai ASN harus bisa bertindak untuk menjadi perekat persatuan bangsa, harus memahami nilai-nilai Pancasila. Kemudian disinformasi, hoax dan polarisasi di media sosial, di mana di sini bisa memberikan ancaman tentang penyebaran berita palsu, ujaran kebencian dan propaganda, polarisasi politik dan sosial. Jadi dampak terhadap ketahanan nasional di sini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap negara dan institusi, konflik horizontal di masyarakat, dan melemahkan ketahanan informasi dan psikologis bangsa. Poin yang selanjutnya itu tentang globalisasi dan lunturnya identitas nasional. Di sini bisa mengancam masuknya budaya asing tanpa filter, kemudian menurunnya rasa nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda. Dari ancaman-ancaman itu bisa memberikan dampak tentang erosi nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, berkurangnya solidaritas sosial, dan dapat melemahkan ketahanan budaya dan sosial dari bangsa kita. Kemudian ketimpangan sosial dan ekonomi. Sangat jelas ya, ketimpangan sosial dan ekonomi di sini bisa memberikan ancaman tentang kesenjangan pendapatan dan akses pendidikan di masyarakat, seluruh lapisan masyarakat di bangsa Indonesia. Kemudian ketidakadilan pembangunan antar wilayah seperti yang bisa kita lihat tentang kesenjangan pembangunan di antara kabupaten, di antara kota dan desa. Nah, dari ancaman ini bisa memberikan dampak tentang munculnya rasa ketidakpuasan dan kecemburuan sosial, kemudian potensi konflik dan disintegrasi dan melemahkan ketahanan ekonomi dan stabilitas nasional. Kemudian selanjutnya tentang korupsi dan lemahnya penegakan hukum, di mana di sini bisa memberikan ancaman tentang penyalahgunaan kekuasaan, kemudian rendahnya kepercayaan masyarakat pada aparatur sipil negara. Kemudian dampak dari ancaman tersebut bisa merusak legitimasi pemerintah, menghambat pembangunan nasional, dan bisa melemahkan ketahanan politik dan tata kelola negara. Kemudian yang terakhir itu adalah isu yang sangat
berkembang ya saat ini, apalagi kita masuk ke era digital. Di sini adalah tentang ancaman cyber dan perang informasi. Di sini serangan cyber, pencurian data, dan manipulasi opini publik. Kemudian intervensi asing melalui ruang digital. Nah, dari ancaman situ sangat jelas dapat memberikan dampak untuk mengganggu keamanan nasional dan kedaulatan negara, melemahkan sistem pertahanan non-militer, dan mengancam ketahanan teknologi dan informasi. Jadi isu-isu kontemporer tersebut bisa saling berkaitan dan jika tidak dikelola dengan baik dapat menggerus wawasan kebangsaan yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi poinnya adalah kita untuk mengatasi isu-isu tersebut kita harus untuk wawasan kebangsaan yang kuat adalah fondasi utama ketahanan nasional. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembali kepada Pak Nuzul. Oke, baik, sangat luar biasa ya. Jadi, menurut pandangan Ibu Apriani bahwa di tengah-tengah kita ini terdapat isu-isu kontemporer yang tentunya isu-isu ini sangat mengancam atas ketahanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan wawasan kebangsaan, literasi digital, serta ketahanan ideologi agar kita kemudian sebagai warga negara bisa ikut berpartisipasi dalam menjaga ketahanan nasional kita. Selanjutnya kita masuk di sesi terakhir, yaitu berkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara dan strategi implementasi bersama narasumber kita yaitu Pak Syafril. Jadi Pak, bagaimana kesiapsiagaan bela negara dapat dibangun serta apa strategi konkret untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan global? Dipersilakan Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Nuzul selaku host pada diskusi kita pada hari ini. Nah, poin pertanyaan dari Pak Nuzul ini ada dua mungkin. Kesiapsiagaan bela negara. Bagaimana cara membangunnya dan strategi konkret apa dalam memperkuat ketahanan nasional. Nah, sebelum kita masuk ke sana, perlu diketahui bahwa kesiapsiagaan bela negara ini merupakan kondisi mental, moral, dan sosial yang menunjukkan kesiapan warga dalam menghadapi ancaman kedaulatan berbangsa dan berkelanjutan. Kesiapsiagaan ini dapat dibangun melalui pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian simulasi dan pembelajaran berbasis skenario ancaman. Selanjutnya penguatan budaya, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya peningkatan literasi digital dan ketahanan informasi. Kemudian yang terakhir itu internalisasi nilai ASN berakhlak dalam budaya kerja. Selain kemudian bagaimana cara membangun kesiapsiagaan ini, strategi implementasinya itu dapat dilaksanakan dengan cara integrasi nilai bela negara dalam latsar ASN dan penilaian kinerja. Yang kedua, kampanye publik yang bertema Bangga Indonesia. Yang ketiga, kolaborasi lintas sektor dalam penguatan ketahanan nasional. Yang terakhir ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu pemanfaatan media digital sebagai alat edukasi dan narasi kebangsaan. Dengan kesiapsiagaan yang matang, bela negara tidak hanya bersifat reaktif terhadap suatu isu atau peristiwa, tetapi kemudian bisa menjadi sikap hidup yang proaktif dalam berbangsa dan bernegara, kemudian adaptif dan berkelanjutan. Ya, mungkin sekian pandangan saya kembalikan ke Pak Nuzul sebagai Oke, host. oke, terima kasih. Jadi itulah tadi eh, pandangan dari keempat narsum kita yang telah memberikan kita insight tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan nasional. Sebagai kesimpulan singkat bahwa visualisasi bangsa merupakan instrumen strategis untuk memperkuat wawasan kebangsaan, menginternalisasi nilai-nilai bela negara, menganalisis isu kontemporer, serta membangun kesiapsiagaan nasional. ASN tentu diharapkan mampu menjadi role model nasionalisme, integritas, dan semangat bela negara sekaligus garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kedaulatan NKRI. Mari kemudian kita menjadikan bangga berbangsa dan bernegara sebagai identitas dan komitmen nyata dalam sikap peran dan pengabdian kita. Saya akhiri acara podcast kita pada kesempatan kali ini dan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.